Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Merauke antre 4 jam mendapatkan minyak tanah. Meski dilarang, sejumlah bocah tetap terjun ke laut setiap kali kapal pelni bersandar di pelabuhan Merauke. Ribuan pencari kerja pada Job Fair 2023 di Mimika. Sebagian warga Merauke masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Masalahnya, pasokan minyak tanah semakin hari semakin berkurang. Lihat saja di pangkalan minyak tanah di kawasan Jalan Trikora, Merauke. Warga harus antre selama 4 jam untuk mendapatkan minyak tanah. Karena takut kehabisan, warga sudah antre sejak pukul 6 pagi. Mereka mendapat jatah 15 liter sekali pembelian. Ibu antrinya tadi sudah dari jam berapa? Dari jam 7 tadi? Jam 7. Jam 7, sekarang sudah jam setengah 10 ya. Biasanya dilayani jam berapa Ibu? Ya nggak pasti, tergantung apa itu tangkinya masuk. Oh gitu. Mereka mungkin kan masih antri di Pertamina, jadi mungkin kalau mobilnya di depan ya mereka bisa duluan, tapi kalau pas mereka dapat dari belakang ya mobilnya di belakang. Ibu dijatah berapa banyak Bu kalau biasa? 15 liter, tergantung sih Kak, kalau kita di depan gen masih bisa 15 liter, Oh, tapi gitu. kalau pas kita gennya di belakang ya 10 kadang 5 liter, yang penting kita semua merata dapat. Ibu, kalau Ibu tahu di sekarang ini minyak tanahnya agak susah ya Bu? Sulit. Iya, Kak, kita cuma jatah 1 bulan 3 kali biasanya. Oh, kelilingnya di mana Bu biasa nyarinya Ibu? Ya bisa di pasar, ada juga yang online ya, ada yang harga 7.000, 8.000. Oh gitu. Kalau di sini harga standar ya? Standar. Tadi Bu antrinya dari jam 7. Antrinya? Iya. Bawa jerigen ini ya? Jam 8. Jam 8 tadi sampai sekarang belum ada Bu ya. Ibu biasa di sini jatahin berapa Bu? 15 liter. 15 liter ya. Ibu, memang keliling cari minyak tanah atau memang sulit sekali Bu ya? Ya sulit, Sulit, karena ya? terbatas. Terbatas, ya? Sepertinya kadang dapat 2 kali sebulan, ada 1 kali sebulan. Sekarang kali rumah enggak cukup. Kalau di rumah pas-pasan lah. Pas-pasan lah ya. Karena 15 liter. 15 liter ya. Iya. Ibu kira-kira kalau perlunya berapa liter per bulan? 25. 25 ya. Masih dapat ya. Hingga pukul 10 pagi warga masih menunggu mobil tangki yang membawa minyak belum juga tiba. Sudah lebih dari 2 tahun ini, warga Merauke sulit mendapatkan minyak tanah. Terkadang bila kehabisan, warga Merauke terpaksa membeli di tempat lain dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp7.000 per liter. Padahal harga eceran resmi Rp3.500 per liter. Warga di tanah Papua memang lebih memilih menggunakan minyak tanah daripada gas. Apalagi di Papua tidak dijual gas subsidi atau LPG 3 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seakan tidak peduli dengan larangan petugas, puluhan bocah nekat terjun ke laut dari atas kapal milik Pelni yang akan berangkat di pelabuhan Yosudarso, Merauke. Anak-anak sudah tidak takut dengan aksi yang tidak pantas ditiru tersebut karena terbiasa terjun hingga menyelam pada kedalaman tertentu. Bocil-bocil yang sementara aksi di pelabuhan itu ketika kapal sandar dan lompat ke laut, Pak. Itu sekedar, kalau sekedar hobinya mereka itu, mereka punya hobi. Jadi setiap kapal mau berangkat mereka sudah naik duluan, terus lompat. Tapi ya menurut saya itu berbahaya juga sebenarnya. Meski mereka sudah dilarang, tapi ya mereka tetap tidak meninggalkannya begitu. Dan itu sekedar hiburan buat kami juga. Dan anak-anak itu merasa bangga kalau mereka bisa melompat-lompat dari situ. Gitu ya. Iya. Mereka itu anak dari mana, Pak? Kebanyakan itu dari macam transito, pintu air sih. Berarti sekitar pelabuhan juga itu ya? Sekitar pelabuhan. Ke pelabuhan ya. Tapi sudah pernah dilarang juga ya? Oh, sudah sering berapa kali dilarang itu. Tapi tetap mereka buat juga. Iya. Petugas pelabuhan sering melarang, namun tetap saja anak-anak kembali mempertontonkan aksi terjun ke laut yang justru membahayakan keselamatan mereka.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejahatan di angkutan umum atau angkot kerap terjadi di Merauke, Papua Selatan. Polisi seringkali mendapat laporan penumpang angkot dilecehkan pelaku yang mabuk minuman keras. Bahkan sopir angkot justru sering berbuat kriminal. Ketua Organda Merauke, Layan, mengatakan Organda akan memberikan sanksi kepada sopir angkot, bahkan kepada pemilik, jika tidak selektif dalam mempekerjakan sopir. Maka tadi saya bilang bahwa ke depan ini kita, rekan-rekan ini pengurus baru, sehingga ada program kita bagaimana cara supaya pengguna jasa itu merasa nyaman di transportasi umum. Maka mereka itu kita akan memberikan mereka macam sebuah kartu, ya, kartu khusus kepada pengemudi itu, sehingga dia bisa menggunakan itu. Kalau dia tidak menggunakan itu, maksudnya ketika ada terjadi kesalahan seperti yang tadi dimaksud tadi, kartu itu kita akan bolong. Maka dia akan sulit untuk mendapat pekerjaan lagi kepada majikan. Terkait dengan majikannya, kita akan memberikan teguran kepada majikan sehingga tidak lagi melayani orang seperti itu. Karena kita Rakornas kemarin itu dari Kakor Lantas dia sampaikan bahwa tindakan kriminal dan kecelakaan itu di musim ini kurang lebih 5.000 sekian itu terjadi hanya karena kelalaian pengemudi. Nah, di sana terlalu ugalan, kemudian karena dia tidak punya skill di bidang itu sehingga seringkali terjadi kecelakaan dan lain-lain seperti itu. Maka ke depan kita harus tetap. Saat ini di Merauke terdapat 4 jalur angkot yang melayani penumpang sehari-hari. Sementara jumlah angkot yang beroperasi di Merauke berjumlah 120 angkot. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Para pencari kerja di Kabupaten Mimika ramai mendatangi Exhibition and Job Fair 2023 yang berlangsung di salah satu hotel di Mimika, Papua Tengah. Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah antre di depan loket untuk mendaftar di bursa kerja yang mempertemukan pengusaha dengan pencari kerja. Jack, salah satu pencari kerja, mengaku sudah antre di depan loket sejak pukul 7 pagi agar bisa lebih awal masuk dan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan 131 perusahaan meramaikan Exhibition and Job Fair 2023 dengan menawarkan 400 lowongan kerja. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, Papua Tengah kembali menggelar pasar murah di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Timika. Pasar murah ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan harga pangan serta menekan laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga barang. Di pasar murah ini dijual berbagai bahan pokok seperti beras, gula, telur ayam, minyak goreng, bahkan hasil kebun dengan harga yang terjangkau. Gerakan pangan murah ini juga melibatkan Bulog, distributor, himpunan peternak ayam Mimika, dan usaha kecil menengah. Untuk menekan laju inflasi, itu tujuan yang kita punya. Nah, selain itu tujuan kedua itu untuk membantu masyarakat. Karena harga beras saat ini sudah naik. Di pasar, bukan di pasar, seluruh Indonesia itu harga beras sudah naik. Makanya kenapa kita jual 10 kilo itu kan biasanya 117. Tapi mulai seminggu hari Selasa kemarin di SP3 itu kami sudah naikkan dari 22.000 karena harga di pasar sudah 150 yang 10 kilo. Kalau yang ada logo SPHP itu program nasional dan harga tidak bisa berubah. Itu kami juga tidak berani.
rubah karena itu programnya program nasional. Nah, jadi ini 1 bulan terakhir mulai bulan Oktober ya, itu kami sudah gencar, artinya dalam seminggu 2 kali. Pasar murah mendapat sambutan baik dari masyarakat yang saat ini beban pengeluaran makin besar akibat kenaikan harga bahan pokok. Mereka berharap pasar murah semakin sering digelar selama harga kebutuhan pokok masih tinggi. Kita biasa beli di kios-kios ini mahal. Sekarang ini kita datang, tadi kita di rumah tapi dengar ada pasar murah di sini, makanya kita datang. Kita datang tuh barang terlalu murah toh, makanya kita beli banyak-banyak ini. Sudah Bapak dan sudah datang bantu kami dengan harga yang sudah murah. Kita paling senang sekali. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual antara lain beras premium seharga Rp112.000 per 10 kg, 1 kg gula pasir seharga Rp12.000, serta minyak goreng yang dijual seharga Rp14.000 per 1 liter, serta berbagai jenis bahan pokok lainnya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sebagian wilayah di Merauke, Papua Selatan mulai panen dan petani mengirim produksi beras ke pasaran. Namun produksi beras lokal ternyata kurang diminati masyarakat karena kualitasnya jelek. Tempat Anda untuk beras lokal Merauke apa Anda sudah menjualnya? Saya sudah, tapi yang kualitas yang bagus sesuai dengan harga. Untuk Merauke ya? Iya. Beras Merauke. Tapi yang ada juga yang memang kurang bagus kualitasnya. Ada, tapi dia kualitasnya agak merah. Tapi itu sudah kita mau jual, tapi pembeli nggak mau. Bilang pembeli yang penting harga nggak jadi masalah, yang penting kualitasnya. Kualitasnya bagus. Jadi beras Merauke ini kualitasnya kurang bagus ya? Iya. Itu kira-kira mungkin karena kurang air apa ya? Mungkin pengaruh hama. Pengaruh hama ya? Iya. Nah, jadi sekarang ini belum jual untuk beras Merauke yang kualitas itu tidak ada ya? Saya menjual? tidak jual. Tidak jual ya? Iya. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab kualitas beras lokal kurang baik. Namun menurut pedagang, saat ini belum seluruh wilayah Merauke panen. Jadi produksi belum merata sehingga tidak semua kualitas beras lokal buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke gencar sosialisasi peraturan Jasara Harja yang memberikan jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas. Asuransi Jasara Harja belum lama mengeluarkan peraturan baru bagi pengendara motor maupun mobil. Salah satunya aturan pemilik motor bodong tidak ditanggung asuransi. Ada beberapa pointer-pointer yang memang ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak dijaminkan oleh Jasara Harja. Salah satunya adalah berkendara melawan arus. Yang kedua, berkendara tidak memiliki SIM. Terus berkendara dengan kendaraan yang sudah dimodif tanpa ada surat-surat ataupun keterangan yang lengkap. Mungkin seperti odol, overload, over dimensi. Terus menerobos palang pintu perlintasan kereta api, berkendara dengan ugal-ugalan, dan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat, mungkin bisa kita sebut kendaraan yang tidak terdaftar di Samsat. Itu ada 6 poin yang memang itu tidak sama sekali tidak dijaminkan oleh Jasara Harja. Itu sebelumnya memang dijamin Bu Kasat? Untuk sementara ini sebelum ada keputusan direksi ini semuanya dijamin oleh Jasara Harja apabila memang kecelakaannya ada lawan tabraknya. Tetapi untuk sampai saat ini untuk dijamin untuk BPJS mungkin bisa kita alihkan ke BPJS. Tapi untuk kecelakaan yang diakibatkan oleh 6 tadi yang saya sebutkan itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Bu Kasat, khusus untuk yang meninggal dunia ada santunan apa seperti apa? Nah, ya itu jadi sama saja ketika dia mungkin ada lawan tabraknya, dia tidak termasuk 6 faktor yang saya sebutkan tadi, itu ada uang santunannya ya, meninggal dunia itu sebesar kurang lebih 50 juta. Tetapi kalau seandainya dia meninggal dunia dikarenakan lawan arus, terus dia tidak memiliki SIM, ya kemungkinan besar memang tidak diberikan santunan oleh Jasara Harja. Jasara Harja memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah jika pengendara meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan peraturan baru, santunan tersebut tidak diberikan jika pengendara membawa motor curian atau bodong.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke memastikan surat suara untuk pemilu mendatang sudah harus berada di Merauke pada bulan Desember tahun ini. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, surat suara untuk KPU Merauke saat ini sudah berada di KPU Pusat dan akan diserahkan ke pihak ketiga untuk dicetak. Jumlah surat suara untuk Merauke berjumlah 162.000 sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT. Surat suara kemarin kita sudah penandatanganan spesimen dan kemarin juga sudah dibawa ke Jakarta untuk nanti pengadaan dan penggandaannya melalui KPU RI. Jadi pencetakannya belum ada jadwalnya, kapan dicetak? Cetak semuanya kan dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPU RI. Jadi kami hanya akan menerima nanti. Itu kira-kira kapan harus stay, Bu? Sudah stay di KPU Merauke? Untuk surat suara kemungkinan akan datang bulan Desember nih, sudah selesai. Bulan Desember ya? Ya, Desember. Itu totalnya berapa semua, Bu? Total surat suaranya? Surat suara yang nanti diserahkan ke kami itu pada dasarnya adalah sesuai dengan jumlah DPT, tambahannya 2%. Jadi berapa itu totalnya? Dari 162.942 pemilih, ini tambahnya 2% dari total DPT itu. DPT itu, Bu ya? Ya. KPU Merauke akan mulai mendistribusikan seluruh logistik pemilu sesuai tahapan yang ditentukan mulai Januari mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Provinsi Papua Barat Daya akan melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya dalam sejarah karena merupakan provinsi termuda yang baru dibentuk tahun lalu. Kendati baru berdiri, masyarakat dan pemerintah provinsi bersemangat untuk menyongsong dan mensukseskan pemilu serentak. Pemprov Papua Barat Daya sudah mengalokasikan dana melalui APBD Induk dan Perubahan agar pemilu berjalan lancar dan aman. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Musaat, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran pemilu yang akan disalurkan bertahap. Ya, ada yang sudah serahkan, KPU dan Bawaslu, ada yang dalam proses, tapi anggarannya semua sudah tersedia di APBD Induk maupun APBD Perubahan. Sesuai dengan itu 40-60%, ya. Tahun ini 40%, tahun depan 60%. Tidak ada soal, semua sudah siapkan dananya. Nah, tinggal nanti bagaimana, ya. Beberapa kabupaten sudah clear keamanan dan biarkan semua sudah dibahas. Beberapa sedang dalam pembahasan, termasuk provinsi juga dalam pembahasan. Tapi semua ada anggarannya. Jadi sudah ada anggarannya di APBD, baik Induk maupun Perubahan 2020. Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari Papua Barat. Provinsi ini mencakup 6 wilayah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.